Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Widayanti, NPM 0080, akan menyampaikan tentang diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan atau gangguan fungsi insulin yang disebut dengan resistensi insulin. Adapun faktor yang beresiko menderita DM tipe 2 yaitu usia, jenis kelamin, obesitas, hipertensi, genetik, makanan, merokok, alkohol, kurang aktivitas lingkar perut. Penata laksanaan yang dilakukan dengan cara penggunaan obat oral, hiperglikemi, dan insulin, serta modifikasi gaya hidup untuk mengurangi kejadian dan komplikasi mikrovaskuler atau makrovaskuler dari DM tipe 2. DM tipe 2 merupakan penyakit hiperglikemi akibat insensitivitas sel terhadap insulin. Kadar insulin mungkin sedikit lebih menurun atau berada dalam rentang normal karena insulin tetap dihasilkan oleh sel-sel beta pankreas, maka DM tipe 2 dianggap sebagai non-insulin dependent. Kemudian, DM tipe 2 bukan disebabkan oleh kurang sekresi insulin, namun karena sel-sel sasaran insulin gagal atau tidak mampu merespon insulin secara normal. Keadaan ini lazim disebut sebagai resistensi insulin. Defisiensi insulin dapat terjadi melalui 3 jalan, yaitu yang pertama, rusaknya sel beta pankreas karena pengaruh dari luar, misalnya karena virus atau zat kimia. Yang kedua, densitasi atau penurunan reseptor glukosa pada kelenjar pankreas. Yang ketiga, desensitasi atau perusakan reseptor insulin di jaringan perifer. Dalam patofisiologi DM tipe 2 terdapat beberapa keadaan yang berperan, yaitu yang pertama, resistensi insulin, yang kedua, disfungsi sel B pankreas. Adapun faktor resikonya, yang pertama obesitas, kedua hipertensi, ketiga riwayat keluarga dengan penderita DM, yang keempat dislipidemi, yaitu keadaan yang ditandai dengan kenaikan kadar lemak darah, trigliserid, kadarnya lebih dari 250 mg per dl. Yang kelima umur, yang keenam faktor genetik, yang ketujuh alkohol dan riwayat perokok. Adapun gejala klinis DM tipe 2 dibedakan menjadi dua, yaitu akut dan kronik. Untuk gejala akut yang meliputi 1. Polipagi atau banyak makan, polidipsi atau banyak minum, poliuri banyak kencing atau sering kencing tengah malam, dan nafsu makan bertambah namun terjadi penurunan berat badan dengan cepat, kisarannya 5-10 kg dalam waktu 2-4 minggu, dan pasien mudah lelah. Sedangkan untuk gejala kronik DM tipe 2 pada pasien biasanya terjadi kesemutan, kulit terasa panas atau seperti tertusuk-tusuk, rasa kebas di kulit, kram, kelelahan, mudah mengantuk, pandangan mulai kabur, gigi mulai goyah dan mudah lepas, kemampuan seksual menurun, bahkan pada pria bisa terjadi impotensi, pada ibu hamil sering terjadi keguguran atau kematian janin dalam kandungan atau dengan bayi berat lahir lebih dari 4 kg. Sedangkan untuk diagnosis pada pasien DM tipe 2 bisa diambil dari keluhan dan gejala yang khas, ditambah dengan hasil pemeriksaan KDS lebih dari 200 mg per dl, gula darah puasa lebih dari 126 mg per dl, sudah cukup untuk menegakkan diagnosa DM tipe 2 ini. Adapun penata laksanaannya untuk jangka pendek, hilangnya keluhan dan tanda DM, mempertahankan rasa nyaman dan tercapainya target pengendalian gula darah. Jangka panjang, tercegah dan terhambatnya progresivitas penyulit mikroangiopati, makroangiopati, dan neuropati.
Adapun cara pencegahannya bisa dengan cara diet, latihan atau exercise, pendidikan kesehatan, dengan konsumsi obat oral hipoglikemik atau dengan injeksi insulin. Untuk komplikasi DM tipe 2 biasanya dibedakan menjadi komplikasi akut, yaitu hipoglikemi, yang merupakan kadar glukosa darah seseorang di bawah nilai normal atau kurang dari 50 mg per dl. Yang kedua, hiperglikemi adalah apabila kadar gula darah meningkat secara tiba-tiba dapat berkembang menjadi keadaan metabolisme yang berbahaya antara lain ketoasidosis diabetik, hipermuskuler, dan gemolaktoasidosis. Untuk komplikasi kronis, makrovaskuler yang umum berkembang pada penderita DM tipe 2 yaitu trombosis otak atau pembekuan darah pada bagian otak. Untuk pencegahannya bisa dengan cara memberikan kondisi pada pasien yang memungkinkan penyakit tidak dapat mendapat dukungan dari kebiasaan hidupnya, gaya hidup, dan faktor risiko lain. Untuk pencegahan primernya bisa dengan cara upaya yang ditujukan pada orang-orang yang termasuk kelompok risiko tinggi, yaitu mereka yang belum menderita DM tetapi berpotensi untuk menderita DM. Di antaranya kelompok usia tua lebih dari 45 tahun, kegemukan, berat badan lebih dari 120% berat badan ideal atau IMT lebih dari 27 kg. Yang ketiga, tekanan darah tinggi, riwayat keluarga DM, riwayat kehamilan dengan bayi lahir rendah, dislipidemi, dan pernah dengan gangguan glukosa darah puasanya yang terganggu. Untuk pencegahan sekunder bisa meliputi dengan cara penyuluhan, perencanaan makanan, latihan jasmani, dan obat-obat yang berkhasiat hipoglikemik. Adapun pencegahan tersier dengan cara mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut dan merehabilitasi pasien sedini mungkin sebelum kecacatan tersebut menetap. Berikut kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, yaitu DM tipe 2 yaitu ditemukan keluhan dan gejala yang khas dengan hasil pemeriksaan GDS lebih dari 200 mg per dl, GDP lebih dari 126 mg dl, dan penata laksanaan DM tipe 2 dapat dilakukan dengan pemilahan obat oral hiperglikemik dan insulin serta modifikasi gaya hidup seperti diet dan olahraga yang teratur untuk menghindari komplikasi seperti ketoasidosis diabetik, hipermuskuler, non-ketotik atau KHNK, dan gemolaktoasidosis, penyakit jantung koroner, gagal jantung kongestif, stroke, nefropati, diabetik retinopati atau kebutaan, neuropati, dan ulkus diabetikum. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Untuk kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.